Jadi cuman nikmatnya beda-beda ya. Ada kenikmatan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya 17 tahun yang silam, di era tahun 90-an, Indonesia memiliki artis ternama yang popularitasnya di kala itu melejit hingga ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun di puncak karirnya, kehidupan artis ternama itu berakhir tragis lantaran dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Tim identifikasi melaksanakan pemotretan terhadap korban, melaksanakan pengambilan sidik jari korban, kemudian melihat sekujur tubuh korban dan ditemukan luka lebam dan terdapat luka bekas suntikan di tangan kanan, tangan kiri, di lengan. Siapakah dia? Ya, dia adalah Alda. Dia lahir di kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 23 November tahun 1982 yang silam. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus videonya dan jangan skip. Artis lawas dengan nama lengkap Alda Risma Elpariani itu merupakan putri pertama dari pasangan Halimah dan Amir Farid Rejal. Semasa hidup, sebelum merambah ke dunia hiburan tanah air, dia memulai karirnya sebagai model majalah remaja pada tahun 1996. Di usia 14 tahun, popularitasnya kemudian meningkat berkat kolaborasi dengan boyband asal Britania Raya Code Red melalui lagu We Can Make It yang terdapat di dalam album Scarlet. Nah, dari situ kemudian setelah berusia 15 tahun, nama Alda Risma pun populer begitu muncul di layar kaca televisi saat pertama kali menyanyikan lagu Aku Tak Biasa. Aku tak biasa, bila tiada kau di sisiku. Terlebih lagi, single hitnya itu mendapatkan respon positif bagi pecinta musik pop di tanah air maupun di luar negeri seperti Malaysia. Namun tepatnya pada tahun 1998 yang silam, Alda Risma Elpariani yang dikala itu masih berstatus sebagai pelajar SMP mendapatkan penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia sebagai artis solo pop wanita terbaik. Tak hanya itu, di tengah-tengah melambungnya popularitasnya, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021 yang silam, popularitas Alda pun kembali merambah ke dunia perfilman dengan membintangi sinetron yang berjudul Kesucian Prasasti. Kalau aku memang terjun ke dunia sinetron hanya awalnya ingin tahu. Awalnya Ingin tahu Ternyata kayak gimana keterusan. sih gitu kan pembuatannya, terus ceritanya. Terus setelah jalanin ya asik-asik juga. Tapi memang ya butuh pengorbanan juga, Iya. pengorbanan waktu. Benar juga. Kan beberapa kabar itu kok sinetron membuang waktu banyak, memang benar, cuma itu ya pengorbanan itu aja. Kalau nyanyi sama sinetron mungkin waktunya ya cepet, sejam nyanyi kelar udah beres deh semuanya. Bayar, selesai kan? Kalau sinetron kan menyangkut banyak orang. gitu, jadi Cuman ya, nikmatnya beda-beda ya. ada kenikmatan tersendiri. Hidup di tengah bergelimangan harta dan mempunyai karir mentereng tak membuat Alda bersyukur. Namun sebaliknya, Alda kian terjerumus ke dalam gemerlap pergaulan bebas. Ya, singkatnya penggunaan narkotika menjadi akhir catatan kelam bagi perjalanan hidup sang artis yang masih berstatus lajang tersebut. Pengantar menyebutkan bahwa mereka security dari hotel. Kita cek lokasi bersama dengan identifikasi, mereka menginap di kamar 432. Begitu kita masuk ke kamar 432, kita lihatin kamar dalam keadaan berantakan. Didapati ternyata seorang artis namanya Alda Risma. Dari situ kita jelasin bersama siapa korban ini ada di situ. Dari situ kita selidikin, kita lihat CCTV dengan jelas pada saat mereka menggotong mayat. Pada saat mereka datang, sebelumnya datang itu mereka masuk ke kamar 432 sampai menggotong mayat korban Alda Risma itu, digotong dan dibawa ke rumah sakit. Cek ke hotel, kita lihat buku tamunya, di situ terang nama Ferry. Konon, di bulan Oktober tahun 2005 yang silam, Alda Risma sempat dikabarkan mengalami overdosis dan puncaknya pada tanggal 12 Desember tahun 2026. Publik jagat maya geger setelah mendapatkan kabar Alda Risma ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar 432 Hotel Grand Mentereng, Jakarta Pusat. Di Rabu, tanggal 13 Desember
tahun 2006 jam 10.00 WIB, tim identifikasi mendapat informasi dari KSPK orang meninggal dunia di rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, tim identifikasi melaksanakan pemotretan terhadap korban, melaksanakan pengambilan sidik jari korban, kemudian melihat sekujur tubuh korban dan ditemukan luka lebam dan terdapat luka bekas suntikan di tangan kanan, tangan kiri, di lengan, bahkan ada yang di kaki. Kondisi korban tidak terdapat tanda-tanda akibat kekerasan, baik itu benda tumpul maupun benda tajam. Setelah selesai, tim melaksanakan olah TKP ke tempat kejadian pertama, yaitu di hotel lantai 4, kamar 432. Pembagian tugas sudah dilaksanakan, kemudian kita masuk ke kamar tersebut, dan disitulah menemukan bekas jarum suntik yang ada di tempat sampah, kemudian ada bekas infus yang ada di jendela. Di situ ada spring bed berwarna putih, itu ada bercak darah. Saat ditemukan, mayat gadis berusia 24 tahun itu dalam keadaan mengeluarkan busa dan darah dari mulutnya. Kemudian, polisi juga menemukan barang bukti berupa alat suntik, alat kontrasepsi, obat penenang, botol infus, hingga beberapa jenis obat-obatan berbentuk kapsul di TKP. Dua speed ini saya tidak tahu atau dipergunakan untuk bagaimana, tapi itu saya amankan. Setelah itu kita dikasih arahan lagi sama kasat kita, sama Kanit, untuk penyelidikan lebih lanjut. Siapa temannya Alda terakhir pada saat itu? Setelah kita sudah ada anep terakhir sama kasat, sama Kanit, diketahuilah temannya si Alda ke situ namanya Ferry. Ferry itu adalah salah satu pengusaha. Kami melihat mayat sudah digulung dengan spray, diangkut 3 orang. Kita dapat informasi, kita cek, ternyata rumahnya dia ada di sekitar Kelapa Gading. Berembus kabar, putri pertama dari 9 bersaudara itu diduga telah dibunuh oleh pacarnya sendiri, yaitu Ferry Surya Prakasa, dengan cara menyuntikkan obat-obatan terlarang secara berlebihan. Kutip dari Wikipedia, ahli forensik RSCM Julhasmar Samsu mengungkapkan bahwa almarhumah Alda Risma Elpariani meninggal dunia karena keracunan psikotropika. Dalam tubuhnya ditemukan sekitar 20 hingga 25 bekas suntikan mengandung benzodiazepin, propofol, betidin, morfin, dan pil analgetik. Dan hasilnya perpaduan kandungan obat-obatan tersebut menyerang sistem saraf dan saluran pernapasannya. Diketahui Alda Risma sebelum ditemukan tewas terpantau oleh CCTV saat check-in bersama kekasihnya Ferry di hotel tersebut. Setelah kasus kematian itu bergulir ke Pengadilan Negeri, fakta lain memperlihatkan bahwa Alda semasa hidup, yaitu sekitar 1 tahun sebelum meninggal dunia, telah mengalami penyiksaan. Hal itu diungkapkan oleh ibunya Halimah saat menerima pesan singkat lewat SMS yang dikirimkan oleh Alda Risma selama pergi dari rumah mereka, terhitung 1 tahun lebih bersama Ferry. Aku dipukul, ditampar, ditonjok mukaku, aku tidak rela, aku tidak ada salah apapun, aku diancam dan dianiaya. Begitulah isi pesan SMS dari Alda Risma yang dibacakan oleh ibunya Halimah di kala itu. Dalam kasus pembunuhan terhadap artis itu, terdakwa Ferry Surya Prakasa terbukti bersalah dan divonis selama 15 tahun penjara pada 9 Agustus 2017 yang silam. Namun, setelah melakukan peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung atau MA memberikan diskon atau mengurangi hukuman Ferry Surya Prakasa selama 7 tahun penjara, mengabulkan permohonan PK, menghukum terpidana dengan penjara selama 8 tahun. Begitulah bunyi putusan yang diketuai oleh Mansur Kartayasa dan 2 orang anggota masing-masing Imam Haryadi dan Jahruddin pada Rabu tanggal 2 Februari tahun 2011 yang silam. Diketahui Ferry Surya Prakasa dalam kasus pembunuhan itu mendapatkan remisi selama 19 bulan. Karena telah menjalani masa 2/3 tahanannya, Ferry kemudian menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada Jumat 13 Mei
tahun 2011 yang silam. Demikian, tetap semangat.